Ya, beberapa miliar gitulah artinya. Mendekati 10 M juga? Saya tidak bisa menyebutkan angka persis. Di bahasa Jawa itu artinya hilang. Sehingga kalau kita ketemu dengan masyarakat Jawa atau ketemu dengan grassroots di Jawa, kalau kita menyebutkan siapa calon kalian, calon kami Ical, berarti calon kami hilang. Itu tergantung kepada kepada keteguhan iman dari lembaga survei itu gitu ya. Apakah dia bisa diintervensi atau tidak gitu. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Saat pemilu jadi perlombaan, segala cara akan diupayakan. Survei menjadi kunci untuk memetakan situasi. Konsultasi dengan para ahli seakan-akan jadi garansi. Berbekal ilmu pengetahuan, taktik pencitraan digencarkan. Jika kemenangan jadi harga mati, di mana independensi para ahli? Inilah Mata Najwa. Poles politis. Wanita emas, sebuah tagline yang sempat marak menghiasi angkutan umum di ibu kota. Sang wanita emas saat itu hendak bertarung di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Apa dan siapa wanita emas itu? Gaya apa lagi yang sekarang ia bawa untuk bertarung menuju Senayan? Mata Najwa mengundang sang wanita emas, Hasnaini. Selamat malam, Ibu Hasnaini. Malam, Mbak Najwa. Terima kasih sudah bersedia datang ke Mata Najwa. Terima kasih banyak. Saya waktu ditelepon oleh Mata Najwa, aduh saya sempat deg-degan juga nih. Kenapa deg-degan? Deg-degannya itu gini, Mata Najwa ini pertanyaannya terlalu menyeramkan, tapi menyeramkan ngeri-ngeri, tapi ngeri-ngeri sedap gitu. Oh, gitu kayak ya? makan cabai itu tapi enak, mau lagi gitu. Mau lagi ya? Terima kasih sudah mau datang ke Mata Najwa. Terima kasih. Saya mengundang Anda, Ibu Hasnaini, karena saya teringat ketika menjelang pemilu kada 1 tahun yang lalu, di mana-mana wajah Anda tuh muncul di angkutan kota, di Kopaja ada, di Metro Mini ada. Kita nanti akan lihat sama-sama itu muncul. Nah ini nih, wanita emas Hasnaini. Kemudian ini contoh di Metro Mini, kemudian juga nanti ada contoh di Kopaja. Betul-betul tidak ada apa-apa, cuman wajah Anda yang bersanggul dan tagline wanita emas itu. Nah, dari mana nih ide wanita emas itu muncul? Ketika itu kan saya pernah mencalonkan diri sebagai wali kota Tangsel Selatan ya, Tangerang Selatan. Terus muncullah namanya wanita emas itu, beberapa nama saya ramu-ramu, ternyata saya harus menamakan wanita emas. Akhirnya saya maju lagi di DKI sebagai mencoba peruntukan saya untuk ingin memperbaiki Jakarta ke depan seperti apa. Karena saya melihat Jakarta ini kan Jakarta ibu kota negara, kenapa tidak bisa diselesaikan persoalan hal yang sangat simpel, yaitu adalah masalah kemacetan, ketimpangan sosial, banjir, dan menjadi ibu kota negara yang bisa dipandang di mata dunia dengan baik. Jadi itu ide dari Anda pribadi, tagline wanita emas itu? Ya, betul. Kenapa tapi memilihnya dipasang di Kopaja, Metro Mini, dan angkutan kota yang lain? Karena saya melihat begini, kenapa saya harus memasang foto saya di Kopaja dan Metro Mini, karena Metro Mini itu mobilitasnya cukup tinggi, jadi satu kali mobil itu 7 kali mutar keliling Jakarta, jadi saya harus memasang di situ ketimbang saya memasang billboard atau banner, karena setiap orang itu paling melihat itu sekilas-sekilas, jadi biarkan orang bertanya dulu tentang saya, siapa sih wanita emas itu. Jadi memang sengaja dibuat penasaran ya, wajah Anda ada di setiap Metro Mini dan Kopaja waktu itu. Jadi memang spesifik, pokoknya iklannya lewat angkutan kota. Ya, betul. Karena saya kepengen nantinya, seandainya saya kemarin menjadi calon gubernur atau menjadi gubernur, saya menyelesaikan macet itu dalam waktu 6 bulan saya akan bisa selesaikan. Ketika itu janji Anda seperti itu ya? Ya, betul. Tapi tidak terlihat tuh, yang kita lihat kan pokoknya ada wanita emas Hasnaini di setiap angkot. Waktu itu habis berapa ya, kalau saya boleh tahu biayanya? Ya, kalau kita bicara biaya sih ya lumayan lah ya, karena namanya politik itu tidak ada yang murah, politik itu memang sangat mahal, jadi membutuhkan biaya sangat Anda pasang besar. Di berapa angkot? Waktu itu 5.000. 5.000 angkot? Ya, betul. Itu jadi sistemnya apa? Anda sewa atau beli putus begitu ditempel dan untuk seterusnya atau seperti apa? No. Jadi kita sewa itu bayarnya per bulan kepada mereka. Jadi sewanya per bulan, setiap bulan berapa itu?
Ya ratusan ribu lah satu mobil. Satu mobil, jadi kira-kira berapa? Sampai 500.000? Demikian saya tidak bisa menyebutkan angka persisnya, tapi yang jelas ratusan ribu ya. Iya. Dikali 5.000 angkot, dikali 1 bulan. Waktu itu sepanjang apa tuh Anda memasang wanita emas di angkotnya? Sudah sampai sudah hampir seluruh Jakarta. Jadi satu trayeknya itu kita pasang misalnya sekian 1.000. Jadi Selama berapa lama tuh? selama 8 bulan ke 8 depan. bulan, Iya, jadi betul. lumayan juga ya. Lumayan. Tapi Anda merasa mendapat manfaat? Ketika ada tidak yang mengenali, loh ini kan wanita emas yang di Metro Mini yang saya naikin. Sering sekali, tapi saya kan terkadang ini, lah itu ibu wanita emas, atau terkadang gini, saya diturun gitu, emasnya mana katanya gitu. Emasnya mana? Emasnya mana? Enggak, ini emasnya mana, saya dipegangin gitu. Ini bukan emas katanya gitu. Tapi emas sendiri itu sebetulnya singkatan ya? Singkatan sih, tapi saya mengatakan zaman dahulu kala itu kan apapun yang dipegang oleh wanita emas, baik proyek maupun bisnis ataupun politik, katanya kun fayakun, itu akan jadilah barang itu katanya. Jadi itu yang Anda ingin, pokoknya begitu dipegang oleh Ibu Hasna ini akan menjadi emas begitu ya? Menjadi sesuatu. Menjadi sesuatu yang yang berarti. Oh, oke. Saya juga ingat dulu ketika Anda akhirnya tidak jadi dicalonkan karena sempat gagal, tidak ada partai yang kemudian akhirnya bulat mengusung Anda. Itu pun sempat ada masalah ke polisi kan? Oh iya betul, tapi kalau saya boleh sampaikan sedikit, gagal itu belum. Jadi tidak ada yang kata gagal, jadi saya akan berjuang terus. Belum berhasil. Belum Jadi berhasil, wanita emas. kesuksesan yang tertunda. Apa yang terjadi ketika itu? Ketika akhirnya partai-partai politik yang awalnya bersedia mendukung Anda, kemudian bubar di tengah jalan? Ya namanya saya melihat, karena saya kan dibesarkan di lingkungan sebagai entrepreneur ya. Saya merasa politik ini dengan seorang pengusaha ini berbeda. Kalau di pengusaha itu kita berbicara itu omongan yang dipegang, tapi saya melihat bahwa di politik itu omongan hari ini dikatakan baik tertulis maupun secara di atas metre ataupun dilegalkan secara hukum apapun, tapi kita tidak bisa memegang bahasa-bahasa itu. Ketika saya sudah menandatanganin satu perjanjian dan komitmen, katanya dia akan mendukung saya, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Dia akan main berapa kaki dan saya sudah dimanfaatkan mengeluarkan materi yang cukup lumayan besar untuk partai-partai itu. Betul, ya? yang dirugikan bukan materi saja, tapi imaterial saya dan para pendukung saya yang begitu sangat kecewa pada waktu itu. Anda kemudian melaporkan ke polisi dengan tuduhan penggelapan dan penipuan? Iya betul, tapi sampai sekarang kasusnya tidak pernah diangkat lagi oleh kepolisian. Padahal Anda sudah bayar berapa tuh ke partai-partai kecil itu? Sudah lumayan besar lah kita membayarnya. Miliaran tuh pasti ya? Ya tentu. 10 miliar ada? Saya tidak bisa menyebutkan jumlahnya berapa, tapi yang jelas ada cukup miliaran. Lumayan dan besar. Betul-betul hilang begitu saja uang hilang itu ya? Begitu saja. Pertanyaan saya, apa ketika saya tidak menang, apa jaminannya terhadap saya? Saya sudah mengeluarkan misalnya